Halo teman-teman sekalian, kali ini kembali lagi bersama Kak Iba di channel journalfokus.id, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan TWK Bahasa Indonesia. Karena ini adalah salah satu yang menurut kita memang bahasa ibu kita, bahasa sehari-hari, bahasa Indonesia, tapi ada bagian-bagian yang sebenarnya kita harus dalami kembali terkait dengan bahasa Indonesia. Oke, sebelum kita masuk, kita cek Q&A terlebih dahulu. Oke, yang pertama dari Lilis_LCB, cara dapat soal tryout-nya gimana Kak? Oke, untuk tryout-nya bisa teman-teman dapati dari tryout online, baik gratis maupun yang berbayar, itu ada semua ya. Juga bisa ikut bimbel kedinasan ataupun bisa latihan soal SKD dari internet. Jadi sudah banyak, sudah platform-platform, salah satunya platform kaibat.journalfokus.id. Yang kedua, dari YumPMND. Tapi semua tesnya isinya sama kan? Atau tiap sekolah beda? Oke. Jadi, teman-teman sekalian, semua sekolah kedinasan pakai tes SKD, seleksi kompetensi dasar yang sama, tapi sudah mencakup TWK, TIU, dan juga TKP. Tapi juga ada beberapa tes khusus. Jadi, di setiap sekolah itu berbeda tes khususnya. Misalkan seperti PKN STAN gitu, ada tes khusus untuk tes akademik lain, untuk menguji kemampuan akademis juga gitu. Jadi, setiap sekolah ada beberapa tes khusus. Tapi pintu masuk yang pertama yaitu SKD, seleksi kemampuan dasar. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Dari Edkasih, SMK lulusan 2025, akuntansi keuangan apa bisa ya? Cocoknya di mana? Oke, bersangkutan lulusan tahun 2025 SMK dan jurusan akuntansi keuangan. Cocoknya di sekolah kedinasan mana? Oke, untuk cocoknya itu teman-teman sekalian, kalau saran Kak Ibat untuk Edkasih ini bisa coba di PKN STAN atau PKN STIS gitu-gitu ya. Bukan PKN kalau STIS ya, tapi STIS ya, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Oke, lanjut. Dari Amel Amelia, apakah 2027 masih dibuka ya, Pak? Oke, untuk tahun 2027, jadi setiap tahun itu sama, Dek. Jadi setiap tahun itu sama, kemungkinan semua sekolah kedinasan akan buka gitu ya. Termasuk 2026, 2027, dan seterusnya. Meskipun belum ada yang informasi yang resmi yang keluar, tapi setiap tahun insya Allah ada terus. Oke, soal nomor 1. Manakah kalimat di bawah ini yang seluruh kata serapan atau kata asingnya telah ditulis menggunakan bentuk baku menurut kaidah bahasa Indonesia yang berlaku? Yang A. Kualitas pekerjaan apoteker. Benar ya, apoteker itu sudah sangat baik, tetapi ia perlu koordinasi, benar juga, dengan pihak rumah sakit. Oke, kita keep dulu yang A. Yang B. Kami telah menerima jadwal seksama untuk aktivitas. Ini pakai V ya. Aktivitas bulan depan dari manajer. G-nya ganti J. Jadi ini kurang tepat. Kata serapannya salah. Keputusan provinsi, ini pakai F, tentang azan, pakai DZ, azan subuh sudah diabsahkan. Yang baku tuh disahkan ya oleh pemerintah pusat. Jadi yang C ini kurang tepat. Yang D, semua analisa harus diverifikasi secara objektif. Harusnya pakai J. Objektif sebelum dibuatkan diagnosa resmi. Ini kurang tepat ya. Yang E, ia berusaha mencari nasihat. Harusnya iya. Nasihat ijazah untuk mengambil resiko dalam karir. Jadi ini kurang tepat. Jadi jawabannya adalah yang A ya, teman-teman. Oke, kita next ke soal berikutnya. Silahkan di-pause dulu videonya, kemudian teman-teman bisa coba kerjakan terlebih dahulu. Oke, kalau sudah teman-teman kerjakan, kita bahas ya. Jadi kalau ada kalimat seperti ini, kita langsung fokus ke kalimat tanyanya. Kalimat utama dari paragraf di atas adalah, nah, jadi kalau ditanya kalimat utama, kita langsung, kalimat utama itu dibagi dua ya. Ada yang deduktif, ada yang induktif. Deduktif itu kalimat utamanya ada di depan, sementara deduktif kalimat utamanya ada di belakang. Jadi kita langsung fokus, kita baca dulu yang depan. Bunga-bunga mulai mekar, mengeluarkan aroma manis yang semerbak. Ini masih ambigu ya, ini bicara tentang apa nih? Apakah bicara tentang bunga? Apakah bicara tentang apa? Kita cek di kalimat selanjutnya. Para petani sibuk mengolah lahan, dan udara pagi terasa sangat sejuk. Dan ternyata bukan bicara masalah bunga gitu. Jadi kalimatnya bukan deduktif, bukan ada di depan kalimat utamanya. Kita cek yang di belakang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa musim kemarau telah tiba di desa ini. Oke, musim kemarau telah tiba di desa ini. Sepertinya ini berbicara tentang musim kemarau ya. Kita pastikan dulu dengan membaca kalimat sebelum kalimat penutup ini. Kalimatnya di sini. Anak-anak kembali bersemangat bermain di luar rumah setelah beberapa bulan terakhir hanya bisa berdiam diri karena hujan yang turun tanpa henti. Bicara tentang hujan yang telah berhenti ya. Jadi ini benar kalimat utamanya ada di induktif atau ada di akhir. Jadi kita cek di sini. Yang A, bunga-bunga mulai mekar, kurang tepat. Yang B, para petani sibuk mengolah lahan, kurang tepat. Yang C, anak-anak kembali bersemangat bermain, kurang tepat juga karena berbicara musim kemarau. Yang D, musim kemarau telah tiba di desa ini. Nah, ini kita keep ya. Yang E, semua fenomena alam yang terjadi di desa ini. Ini kurang tepat juga. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Musim kemarau telah tiba di desa ini berdasarkan kalimat induktif atau kalimat terakhir pada paragraf tersebut. Oke, kita next ke soal nomor 3 ya teman-teman. Silakan teman-teman pause dulu videonya, kemudian kita bahas. Oke, kalau sudah kita bahas ya. Nomor 3 ditanya gagasan utama paragraf di atas adalah, ingat tadi ada kalimat deduktif, ada yang di depan, ada induktif, ada yang di belakang. Jadi kita langsung bisa saja cek yang dari depan.
Literasi digital kini menjadi kebutuhan fundamental bagi setiap individu di era modern. Oke, bicara tentang literasi digital yang menjadi kebutuhan fundamental. Kemampuan untuk mengakses, memahami, dan memanfaatkan informasi dari berbagai sumber digital sangat krusial dalam dunia kerja dan pendidikan. Sama ya, berbicara terkait dengan literasi digital. Jadi kemungkinan kalimat utamanya ada di depan, yaitu terkait dengan literasi digital yang menjadi kebutuhan fundamental. Kemudian kita cek dulu kalimat akhirnya, berbicara tentang apa? Oleh karena itu, penguatan literasi digital harus menjadi prioritas utama dalam kurikulum pendidikan nasional. Oke, kalimat terakhirnya berbicara tentang memasukkan literasi digital pada kurikulum pendidikan nasional. Ini adalah kalimat kesimpulan ya, bukan kalimat gagasan utamanya. Kenapa ini menjadi kalimat kesimpulan? Karena kalimat ini menjelaskan atau menyimpulkan kata-kata yang ini gitu. Jadi, kalimat utamanya adalah literasi digital kini menjadi kebutuhan fundamental bagi setiap individu di era modern. Oleh sebab itu, literasi digital harus menjadi prioritas utama dalam kurikulum pendidikan nasional. Oleh karena itunya adalah bagian penjelas dari kalimat utamanya. Kita cek yang A, kemampuan memanfaatkan informasi digital, kurang tepat. Yang B, pentingnya penguatan literasi digital dalam kurikulum pendidikan nasional. Ini kurang tepat juga ya, karena bukan kalimat utamanya. Kalau yang C, literasi digital merupakan kebutuhan fundamental setiap individu di era modern. Kita keep ini. Yang D, seseorang akan berisiko tertinggal dari perubahan global tanpa literasi digital, kurang tepat. Yang E, literasi digital mencangkup kemampuan mengakses dan memahami informasi, kurang tepat. Jadi jawabannya benar yang C, teman-teman. Oke, kita next ke soal berikutnya. Sebelum kita next ke soal berikutnya, kita akan masuk ke sesi kita lihat-lihat dulu, scroll-scroll dulu, kita cek-cek video yang sudah masuk ya. Siapa tahu kita dapat insight baru. 5 sekolah kedinasan yang peluang lolosnya lebih besar. Oke, ini 5 sekolah kedinasan yang peluang lolosnya lebih besar ya. Kak Ibad di video sebelumnya sudah membahas sekolah ikatan dinas, kedinasan maupun ikatan militer. Ada di video sebelumnya, bisa teman-teman cek. Tapi video kali ini dari asninstitute.id, 5 sekolah kedinasan yang peluang lolosnya lebih besar. 2. Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, STMKJ. 3. Politeknik Transportasi Darat Indonesia, PTDS-TTD. 4. Politeknik Penerbangan Indonesia, BPI Curug. 5. Politeknik Perkeretaapian Indonesia, BPI Madiun. Follow akun ini biar kamu gak ketinggalan info. Oke, itu 5 sekolah kedinasan ya, memang bisa jadi valid karena ada pengukuran tertentu, misalkan seperti jumlah kotanya yang banyak, kemudian jumlah pelamarnya yang sedikit, jadi kemungkinan lolosnya itu besar gitu. Bisa di-keep teman-teman atau di-save buat jadi referensi. Next video. Syarat nilai rapot di setiap sekolah kedinasan. Yang pertama ada PKN Stat. Yang kedua ada Polsat STIS. Bentar, kita replay dulu. PKN STAN ini nilai rapotnya, oke, untuk mata pelajaran bahasa Inggris dan matematika tidak kurang dari 80. Oh, bahasa Inggrisnya tidak kurang dari 80 sama matematika ya. Kedua ada Polsat STIS. STIS matematika dan bahasa Inggris minimal 80 sama. Atau nilai rapot semester ganjil kelas 12. Oh, itu bisa nilai ijazahnya atau nilai rapot semester ganjilnya ya, yang kelas 12. STIS. Karena STIS berkaitan dengan matematika juga dan juga bahasa Inggris juga dalam perkuliahannya. Yang ketiga ada IPDN. IPDN nilai rata-rata ijazah minimal 73 kecuali bagi peserta Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. Nilai rata-rata ijazah minimal 65. Oke, untuk wilayah Papua nilai minimalnya 65. Hasil penilaian mata pelajaran bahasa Inggris pada ijazah surat keterangan lulus minimal 75. Oke, berarti bahasa Inggris minimal 75 ya, walaupun pada tahun sebelumnya syaratnya juga harus mencantumkan TOEFL. Next. Yang keempat ada STMKG. Oke, STMKG tidak ada nilai raport minimal. Syarat hanya melampirkan ijazah atau surat keterangan lulus. Yang kelima ada Poltek SSN. Poltek SSN, rata-rata nilai matematika minimal 80 pada semester 4 dan 5, dan rata-rata nilai bahasa Inggris minimal 80. Oke, sama-sama 80. Yang keenam ada Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN. STIN rata-rata raport semester 1 sampai 6, ijazah minimal 80. Oke. Dan yang terakhir ada Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan, nilai rata-rata ujian yang tertulis pada ijazah minimal 70. Rata-ratanya ya minimal 70. Atau untuk lulusan 2025 yang tidak memiliki, yang belum terbit ijazahnya, nilai rata-rata raport pada 2 semester kelas 11 dan 12
minimal 70. Oke, nice informasi. Terima kasih, Kak. Oke, next. Kuliah gratis langsung jadi ASN dan gajinya bisa sampai 49 juta per bulan. Ya, ini dia 7 sekolah kedinasan dengan gaji tertinggi di Indonesia. Halo pejuang kedinasan. Banyak orang mikir yang penting lulus dan jadi PNS, tapi gak tahu berapa gaji yang bisa didapat. Ini keren banget ya. Jadi kemanapun teman-teman, kalau sekolah kedinasan atau ikatan dinas itu, teman-teman harus selalu menggunakan seragam kemanapun itu. Padahal besarannya cukup menggiurkan loh, bahkan bisa sampai puluhan juta. Yuk simak sampai akhir. Jadi berikut ini beberapa sekolah kedinasan dengan urutan gaji tertinggi. Pertama STMKG, gaji mulai dari 1,7 juta rupiah sampai 22,8 juta rupiah per bulan. Ahli cuaca negara yang kerja di balik layar bencana dan iklim. Kedua Sekdim Kemenhub, gajinya 2,1 juta rupiah sampai 28,3 juta rupiah per bulan. Cocok buat kamu yang suka dunia darat, laut, dan udara. Ketiga STIN, tunjangannya 2,5 juta rupiah sampai 33,1 juta rupiah per bulan. Calon intel negara dengan misi rahasia dan tanggung jawab besar. Keempat Polsat STIS, gajinya 2,5 juta rupiah sampai 33,2 juta rupiah per bulan. Si penyedia data nasional yang jadi dasar kebijakan negara. Kelima IPDN, gajinya 2,5 juta rupiah sampai 33,4 juta rupiah per bulan. Calon pemimpin daerah dan birokrat masa depan Indonesia. Keenam Poltek SSN, tunjangannya 2,5 juta rupiah sampai 49,8 juta rupiah per bulan. Ahli keamanan cyber negara, gajinya bikin nila. Dan yang tertinggi adalah PKN STAN, gajinya mulai dari 5,4 juta rupiah per bulan dan bisa tembus di 117 juta rupiah per bulan. Kampus Sultan Sejati, calon pengelola uang negara. Gimana? Menarik banget kan nominalnya? Nah, sambil menunggu pembukaan Oke, itu dia tadi ya. Ya memang bener sih segitu. Tapi itu kalau sudah level-level pimpinan-pimpinan gitu. Kalau sudah puluhan tahun mengabdi ya teman-teman. Kalau gaji awalnya ya sekitar segitu juga lah. Kalau baru lulus ya gaji minimnya itu. Kalau sudah level-level pimpinan, level-level tinggi, kalau sudah 20 tahun, 30 tahun mengabdi bisa lah. Bisa gede juga gitu. Oke, terima kasih Kak. Bagi Taruna Politeknik Imigrasi, menurut dia, apa sih kelebihannya? Yang pertama, sekolahnya itu gratis, jadi tidak dipungut biaya sama sekali selama masa pendidikan. Selain itu, Taruna Politeknik Imigrasi juga akan mendapatkan uang saku bulanan, jadi tidak perlu khawatir untuk memikirkan uang jajan sebulan itu. Yang kedua, Oke, tadi itu gratis biaya sekolah dan uang saku bulanan. Ini kalau sekolah Politeknik Imigrasi ya. Kalau yang lainnya tidak sama tentunya. Kalau gratisnya iya, tapi uang sakunya itu setiap sekolah kedinasan beda-beda. Ada yang ada, akan ada yang mendapatkan tidak. asrama. Asrama tersebut ada di lingkungan kampus, jadi tidak perlu lagi untuk mencari kosan atau kontrakan untuk orang-orang yang di luar daerah. Dan fasilitas kampusnya juga top. Dan yang Oke, ketiga, asrama langsung benar. mendapatkan kerja. Jadi setelah lulus nanti, kita langsung kerja dan penempatannya itu di seluruh PT Imigrasi di Indonesia. Kalau menurut Kalita sendiri, apa aja Iya, kelebihan? benar. Kalau menurut saya, Tadi penempatannya bisa seluruh Indonesia kalau imigrasi. mendapatkan asrama, sekolah gratis, kita juga mendapatkan seragam dari Poltekin. Bahkan sepatunya juga dapat dari Poltekin. Jadi buat sahabat Mido yang tertarik untuk mendaftar di Politeknik Imigrasi, bisa kunjungi website di atas ini ya. Terima kasih. Ya benar sih, itu juga ada pembagian-pembagian gitu kalau di sekolah kedinasan. Meskipun kadang-kadang kita harus perlu membuat sendiri juga bajunya sebagai ganti-ganti. Misalkan dibagi sepatu cuma satu kan kita harus punya cadangan. Kalau hujan, kita bisa pakai sepatu cadangan kita. Oke, itu ya. Dalam seleksi EPDN, tahapan apa yang paling sulit? Menurut saya tahapan paling susah adalah tes SKD. Menurut saya, rangkaian yang paling susah adalah tes SKD atau seleksi kompetensi dasar. Menurut saya, tahapan seleksi yang paling susah adalah tahapan SKD. Menurut saya, tahapan yang paling sulit adalah tes SKD. Karena kan tes SKD paling banyak mengumpulkan dibandingkan dengan tes-tes yang lain. Ya benar teman-teman, memang itu ya. Nah, tes Tahapan seleksi tersulitnya, dasar paling banyak menggugurkan calon praja yang akan mengikuti seleksi calon praja IPDN. Dalam tes SKD terbagi menjadi 3 jenis tahapan soal, yakni TWK, PIU, dan TKP. Ini gagah-gagah sekali ya, dengan talikur, kemudian dengan wings dan lain-lain. Semoga teman-teman bisa juga mengikuti jejak langkah kakak-kakaknya. Dari ketiga jenis soal tersebut memiliki kesulitannya masing-masing dan juga ada passing grade-nya masing-masing, sehingga membutuhkan persiapan sedini mungkin dan sebaik mungkin. Oke, itu ya, memang tahapannya memang SKD yang paling susah ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa menghadapinya. Oke, ini soal nomor 4, silakan di-pause dulu teman-teman. Kalau sudah kerjakan, kita bahas ya. Pilihan kalimat di bawah ini yang paling efektif dan memiliki struktur kesejajaran paralelisme yang benar. Yang A, pemerintah berupaya untuk menstabilkan harga bahan pokok, mencukupi pasokan energi nasional, dan meningkatkan daya beli masyarakat miskin. Oke, kita keep ya. Kalau yang B, keputusan itu didasarkan pada pertimbangan faktor ekonomi karena adanya perubahan iklim yang ekstrim dan berdasarkan data statistik terbaru. Oke teman-teman, silakan kerjakan dulu nomor 4. Kalau sudah kita bahas ya. Pilihlah kalimat di bawah ini yang paling efektif dan memiliki struktur kesejajaran atau paralelisme yang benar. Jadi kalau kesejajaran, misalkan kata kerja, dia harus kata kerja, koma, kata kerja, gitu ya. Yang tidak sejajar tuh gimana? Kata kerja, koma, kata benda. Nah ini tidak sejajar, ataupun di sini kata sifat, kata kerja, kata sifat. Itu contoh kalimat-kalimat paralel atau sejajar. Contoh ya, contoh. Kak Ibad sedang mengajar, menulis, dan sangat baik sekali.
Nah, itu kan tidak sejajar. Sangat baik sekali itu kan kata sifat, bukan kata kerja gitu. Sementara yang sebelumnya mengajar, menulis itu adalah kata kerja. Oke ya, kayak ibarat rasa paham ya. Coba kita cek yang A. Pemerintah berupaya untuk menstabilkan harga bahan pokok, menstabilkan kata kerja, mencukupi pasokan energi kata kerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat miskin kata kerja. Jadi ini bisa kita keep ya. Yang B. Keputusan itu didasarkan pada pertimbangan faktor ekonomi. Didasarkan pada pertimbangan faktor ekonomi karena adanya perubahan iklim yang ekstrim dan berdasarkan. Nah, ini dan berdasarkan data statistik terbaru. Ini bukan salah satu bentuk struktur yang sejajar ya, teman-teman. Jadi yang B ini kita coret. Yang C, tujuan utama revisi undang-undang ini adalah untuk mengakomodasi kepentingan semua pihak dan memudahkan proses investasi. Mengakomodasi dan memudahkan. Kita keep dulu. Meskipun ini hanya ada dua ya, dua kata struktur yang sejajar. Yang D, pekerjaan ini menuntut keterampilan komunikasi yang baik, keterampilan komunikasi, adanya penguasaan teknologi, dan berpengalaman. Oke, berpengalamannya yang kurang tepat ya, bukan berpengalaman harusnya, dan pengalaman dalam bidang riset pasar. Yang E, proses pengajuan izin harus melalui beberapa tahapan, yaitu mengisi formulir, melampirkan dokumen, dan verifikasi. Harusnya memverifikasi, ini kurang tepat ya. Jadi jawabannya adalah yang A atau yang C ya. Coba kita cek dulu. Yang C, tujuan utama revisi undang-undang ini adalah untuk mengakomodasikan kepentingan semua pihak dan memudahkan proses investasi. Oke, ada dua kata ya. Yang A, pemerintah berupaya untuk menstabilkan harga bahan pokok, mencukupi pasokan energi nasional, dan meningkatkan daya beli masyarakat miskin. Oke, jawabannya adalah yang A ya, teman-teman. Kenapa jawabannya yang A? Karena kalau kalimat struktur yang paralel gitu, itu minimal ada 2 atau lebih, 3 atau lebih kata-kata yang harus diparalelkan. Kata kerja, dan kata kerja. Gitu. Atau kata sifat, dan kata benda, dan kata benda. Gitu. Oke, kita masuk soal nomor 5. Coba teman-teman kerjakan dulu dan tulis di kolom komentar jawaban teman-teman. Nanti Kak Iban akan cek. Itu dulu ya teman-teman untuk video kali ini. Sampai jumpa di next video.